Kemudian di siang harinya dia menyedot rokok tanpa makan dan minum. Dengan dalil rokok itu tidak membatalkan puasa. Tidak ada. Maka semua orang yang merokok tahu bahwa si asap itu masuk kepada mulut dan tenggorokannya dan masuk kepada riatain, paru-paru, dan masuk kepada lambung sebagian. 100 yang disedot dari asap, yang keluar hanya 60, 40 masuk kepada berbagai arah tadi. Dan bukan hanya satu kali. Satu batang mungkin, wallahu alam, belum pernah saya sampai selesai satu batang, berapa sedotan. Nah, bagaimana dia memasukkan seakan-akan minum. Maka alhamdulillah sepakat para ulama al-mu'asirin tentang batalnya merokok dan shisah. Dan begitu pun merokok di zaman now seperti shisah juga, namun dalam bentuk pena dan kecil dengan merokok elektrik. Dan merokok elektrik ini ada berbagai rasa juga. Itulah hakikatnya dari shisah, dikecilkan menjadi rokok elektrik. Maka lebih berbahaya. Dan selain itu, orang-orang yang merokok di siang Ramadan, selain dari batal, maka dia juga melaksanakan perkara dosa besar. Minal kabair, li'anna tadkhin, merokok wasyishah hukmuhu haram. Hukmuhu haram. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Maka janganlah kalian melempar diri-diri kalian kepada kebinasaan. Dan juga Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Maka janganlah kalian membunuh suicidal diri-diri kalian, karena sungguhnya Allah sangat cinta kepada diri-diri kalian. Maka mereka yang merokok menghancurkan dirinya sendiri. Dan begitu pun jika kita melihat merek dari rokok apa saja, maka di sana ada gambar orang yang menderita dilubangi dari tenggorokannya, atau gambar paru-paru yang rusak terkena kanker, kemudian ada tulisan dengan cetakan yang besar, merokok membunuhmu. Smoke will kill you. Merokok akan membunuhmu. Maka di sini menjadi pendalilan dari segi kesehatan dan dari segi uruf bahwa merokok itu haram. Sampai ditulis merokok membunuhmu, menyebabkan penyakit-penyakit yang besar. Maka oleh sebab itu hukumnya haram ini lebih mendekati daripada yang mengatakan makruh. Dan selain dari itu al-madarrah dalam kesehatan sudah jelas, juga madarrah al-maliyah. Maka akan masuk kepada ahlu tabdzir. Dan Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, wala tu'tu sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Maka janganlah kalian memberikan harta-harta kalian kepada orang-orang yang sufaha, tidak mengetahui mana yang baik dan yang buruk. Dan juga masuk kepada ikhwani syaiton, karena termasuk mubadir. Innal mubadirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Bahwa sungguhnya orang-orang yang mubadirin, yang membakar uang-uang mereka, kanu ikhwana syayatin, maka mereka adalah saudara dari syaitan. Maka orang-orang yang merokok masuk kepada berbagai perkara. Di bulan Ramadan batal puasanya. Dan di saat merokok setelah berbuka pun hukumnya haram. Dan juga termasuk orang yang mubadirin, dan dinamakan di Al-Quran sebagai as-sufaha. Wala yu'tus sufaha'a amwalakum.
Maka janganlah kalian berikan harta-harta kalian kepada orang-orang bodoh yang tidak mengetahui bagaimana cara mengeluarkan, membelanjakan uang-uang dengan halal. Maka mereka orang-orang yang merokok tidak dia sadari. Wallahu alam, satu bungkus berapa? Ada 20.000. Hatta harganya pun kita tidak tahu. Alhasil, seseorang misalnya merokok habis sehari 3 bungkus. Berapa 3 bungkus kira-kira? 50.000. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu harga rokok. Misalnya 3 bungkus 50.000 ada? Lebih. Misalnya 2 bungkus 40.000. Maka sehari 40.000. Kadang bertambah, kadang berkurang. Maka bagaimana 1 bulan? Maka dalam 1 tahun seseorang sudah bisa membuat rumah, maka dia hancur luluh lantak badannya dan paru-parunya dikarenakan nikotin. Maka inilah pendalilan dari permasalahan at-tadkhin. Maka kembali kepada adillah, penulis akan menyebutkan pendalilan di Al-Quran dan sunnah tentang permasalahan al-aql wasyurb, karena dikiaskan kepada al-aql wasyurb. Maka beristidlal penulis dengan Al-Quran yang berhubungan dengan aql wasyurb, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadi minal khaytil aswadi minal fajr summa atimus siyama ilal lail. Kenapa beristidlal dengan makan dan minum? Dikarenakan dikiaskan kepada makan dan minum. Maka Al-Quran di sini pendalilan tentang dilarangnya makan dan minum di siang Ramadan. Adapun pendalilan di hadis, maka beristidlal dengan hadis yang terdahulu dari 2 hadis. Hadis yang pertama dari Abi Hurairah yang sanadnya muttafaqun alaih. Qala idza nasiya akala fa akala wa syariba falyutima saumahu fa innama at'amahullah wa saqah. Hadis yang pernah kita lewati, wajah pendalilannya disebutkan bahwa makan dengan sengaja di siang hari Ramadan batal. Mafhum mukhalafah dari lafadznya, barang siapa yang makan dan minum lupa di siang Ramadan maka tidak batal. Itu adalah rizki dari Allah. Namun jika dalam keadaan ingat dan dia makan dan minum, dan dikiaskan juga surbid dukhan, minum rokok, maka batal puasa. Dan begitupun di dalam hadis yang berikutnya dari Abi Hurairah yang diriwayatkan Ashabus Sunan, man aftara fi syahri Ramadan nasiyan fala qada'a alaihi wala kafarah. Barang siapa yang merokok dia lupa. Ada yang merokok lupa? Ada banyak. Dan itu sebabnya kami dulu tidak jadi merokok. Karena karena kita sering puasa. Senin Kamis puasa. Maka di saat latihan band kita ditawari. Akhirnya sama. Mulai mencoba. Di saat batuk mau minum puasa. Disitulah kenapa kita tidak jadi merokok. Baru mencoba untuk latihan biasanya jarum super yang ringan, maka batuk. Kemudian mau minum puasa. Akhirnya menunggu sampai maghrib. Akhirnya batuk 3 hari. Tidak jadi latihan untuk konser. Akhirnya tidak jadilah merokok. Alhamdulillah. Maka kesimpulannya, merokok bisa jadi lupa seseorang. Seperti makan dan minum. Maka di sini man aftara fi syahri Ramadan nasiyan, barang siapa yang merokok dan dia dalam keadaan lupa, fala qada'a alaih, tidak apa-apa. Dan tidak ada kafarah, tidak mengqadha dan tidak kafarah. Namun jika sengaja maka dia qadha dan tidak ada kafarah. Maka inilah pembahasan tentang perkara yang keempat. Kita masuk perkara yang kelima. Al-azmu alal fitri liqat'ihi niyah. Al-khamis,
Perkara yang kelima, al-azm alal fitr. Liqat'ihin niyah. Seseorang berazam untuk berbuka. Idan butilas siyam. Maka dari pembatal puasa yang kelima yang disepakati oleh kaum muslimin adalah al-azm alal fitr. Limada liqat'ihin niyah. Fahadihil mas'alah inqita'an niyah bisyam fi nahari Ramadan minal mubtilat as-siyam. Wa hada kaif al-azm alal iftar laisa hukumnya dosa? Al-jawab, mathalan hada rajul kana muqiman summa ukhbira bi khabarin bi anna abahu au ummahu tawaffa fi hadzal yaum. Di saat dia sedang puasa dan dia mukim, sehat badannya, meniatkan untuk puasa wajib. Kemudian menjelang waktu zuhur dikabarkan bahwa orang tuanya meninggal mendadak dan sudah sakit-sakitan di bulan Sya'ban. Maka untuk acara penguburan dan sebagainya dia mengharuskan safar. Dan rumahnya memang jauh, misalnya di Padang. Maka dia bertolak dari jam 10 untuk pergi ke Padang. Dan jaraknya dari sini ke Padang sekitar 200 kurang lebih. Maka itu masuk kepada safar. Maka di sini dia al-azm alal fitr. Ana mau berbuka. Karena mungkin naik motor kehausan, dehydration, dan juga dalam keadaan hati sedih, maka dia memutuskan niat puasanya. Maka hukumnya apa? Batal. Batal puasanya secara otomatis. Idan inqita'an niyah bisaum fi nahari Ramadan minal mufsidat. Limada? Wa qad taqaddama inna min syurutus siyam an-niyah. Telah terdahulu dari syurut sihatus siyam adalah niyah. Kama dzakarna al-adillah fi dzalik minha hadis alladzi sanadkuruha al-an. Hadis muttafaqun alaih an Umar. Innamal a'malu binniyat. Ay la yaqbal al-a'mal wa la yasih al-a'mal ila binniyat. Idan ida inqata'a niyah inqata'a as-siyam inqata'a al-amal. Idan kama masalna al-an hada rajul, orang ini tadinya mukim dan niatnya akan berpuasa sampai maghrib. Namun di waktu duha pagi jam 9 ada khobar, SMS dan telepon dari keluarganya di Padang bahwa bapak kamu, ibu kamu, dan sebagainya telah meninggal. Maka akan dikuburkan nanti petang atau ba'dal asr dan sebagainya. Maka dia bergerak dengan cepat safar. Dan dia putuskan niat karena tidak mukim boleh berbuka. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Jika kalian dalam keadaan sakit ataupun safar boleh makan. Walakin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Jika makan harus dia membayarnya di hari yang akan datang. Idan aniyah syarat min syurut as-siyam. Idan lama kana huwa yaqta an-niyah idan yang qati' minal ibadah. Fabaqiya soal taib hadihi an-niyah ungkutiat, terpotong niatnya, idan butila asyam. Wa daliluhu kama fil hadis innamal a'malu binniyat. Fawajud dalalah lafadz innama yufidul hasr bimakna la tuqbal ay a'mal illa binniyah.
Fa'ala hada istadala al-muallif